Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan insektisida yang mempunyai merek dagang Renate atau Renat. Nah, Renate ini mempunyai bahan aktif metomil sebesar 40%. Nah, terus insektisida Renate ini produk dari perusahaan MKD. Sebenarnya ini masih satu produk dengan perusahaan satu perusahaan ya, maksud saya dengan produk Metindo. Nah, Metindo juga mempunyai bahan aktif metomil juga sebesar 40%. Nah, terus yang saya akan jelaskan yaitu tentang cara kerjanya. Di sini cara kerja Renate mempunyai sifatnya itu racun kontak dan lambung. Nah, racun kontak dan lambung itu apabila kita semprotkan ke tanaman, nah terus di dalam tanaman atau di sekeliling tanaman ada hamanya, terus bisa kontak langsung dengan hama tersebut, maka hama itu akan mati. Nah, itu kontak, sehingga Renate ini sangat bagus ya untuk diaplikasikan ke tanaman untuk membasmi seperti hama ulat, terusan ada walang sangit, terus ada penggerek penggerek batang ya, maupun penggerek buah. Nah, itu terus selain itu juga bersifat sistemik, sehingga bisa masuk ke sel jaringan tanaman. Lalu apabila tanaman yang dimakan oleh si hama tersebut, maka hama tersebut akan keracunan lalu mati. Nah, itu salah satu kelebihan dari insektisida Renate. Tapi yang harus diketahui lagi bahwasanya di sini kan bahan aktifnya metomil. Nah, metomil ini sebenarnya itu dilarang oleh Kementerian Pertanian ya, karena memang maksudnya dilarang untuk mengaplikasikan ke tanaman padi. Jadi apabila kita menyemprotkan bahan aktif metomil ke tanaman padi kita, nah di situ nanti serangga yang membantu tanaman padi atau sebagai serangga yang membantu kita itu nanti juga akan ikut mati seperti itu. Nah, itulah kenapa salah satu bahan aktif metomil ini tidak bisa atau dilarang untuk mengaplikasikan ke tanaman padi. Tapi kalau selain tanaman padi ini bisa diaplikasikan atau direkomendasikan. Nah, namun mengingat memang petani ini pengen cepetnya atau nggak mau ribet-ribet. Nah, yang jelas karena memang Renate ini mempunyai spektrum yang luas, artinya spektrum yang luas itu bisa membunuh dari telurnya, terus larva hingga ke kapernya. Nah, sebenarnya spektrumnya luas. Selain itu juga bukan hanya untuk hama seperti ulat, namun bisa untuk membasmi trip, terusan kutu kebul, terusan cangkrik, terus belalang. Nah, ini makanya banyak sekali petani yang menyukai bahan aktif metomil. Jadi gitu. Nah, saya ulangi lagi, yang dilarang oleh Kementerian Pertanian itu bahan aktifnya ya, bukan merek dagangnya. Kalau merek dagangnya itu banyak, bahan aktif metomil itu banyak sekali merek dagangnya. Ada Renate, ada Lenate, terusan ada Metindo, ada Dumil, ada Grit, terus ada apa lagi itu ya, yang jelas banyak ya bahan aktif metomil. Nah, itu dilarang untuk diaplikasikan ke tanaman padi dengan alasan nanti bisa membunuh serangga yang membantu dalam kehidupan si padi tersebut, katanya seperti itu. Nah, terus ini kan dari golongan karbamat ya. Nah, bahan aktif karbamat ini tidak direkomendasikan untuk dicampur dengan golongan organofosfat. Golongan organofosfat itu yang mempunyai bau-bau sangat menyengat sekali, seperti bahan aktif preponopos, dimetoat, pesan klorpirifos. Nah, itu kan bahan aktifnya bau-bau sekali. Nah, kalau merek dagangnya, kalau preponopos itu seperti Kurakron, Kalikron. Nah, terus kalau bahan aktif dimetoat itu merek dagangnya Demasit, Destan. Nah, itu dilarang untuk dicampur atau dimix dengan bahan aktif metomil karena mempunyai sifat atau cara kerjanya yang sama. Dan apabila dicampur lalu diaplikasikan ke tanaman kita, maka yang ada cara kerja insektisidanya itu satu kurang bagus. Nah, yang kedua itu bisa mempercepat resistensi atau kekebalan dari hama tersebut. Nah, itu alasannya kenapa tidak direkomendasikan untuk dicampur. Nah, terus kalau untuk pencampuran fungisida maupun pupuk cair maupun pupuk padat dengan cara disemprot itu masih bisa direkomendasikan. Inilah salah satu kelebihan dari insektisida Renate. Nah, terus kalau untuk dosisnya dalam tangki ukuran 16 liter, di sini bisa kita menggunakan
1 sampai 2 sendok makan. Nah, tergantung kita melihat kondisi tanaman kita seperti apa. Kalau misalkan tanaman kita masih tanaman di fase pertumbuhan atau fase vegetatif, nah kita bisa gunakan hanya 1 sendok saja. Nah, tapi kalau tanaman kita udah di fase generatif dan melihat hama itu di ambang batas, artinya hama itu sudah banyak, kita bisa menggunakan 2 sendok makan. Nah, jadi biasanya kan kalau insektisida itu ada tulisan 1,5 strip sampai 2 gram per liter misalkan, atau 1,5 strip sampai 2 mili per liter. Nah, kita gunakan yang 1,5 dulu kalau untuk pertama dalam aplikasi. Jangan langsung kita gunakan yang 2 mili atau yang dosis tinggi. Kita dosis rendahan dulu kalau aplikasi pertama. Nah, itu untuk mencegah si hama biar nggak cepat resistensi atau nggak cepat kebal seperti itu. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila bermanfaat silahkan di like dan di subscribe channelnya. Apabila ada kawan-kawan yang kurang jelas dengan video kali ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.